dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza halafa, apabila halafa beliau bersumpah, wastahada bersungguh-sungguh, fil yamini dalam sumpahnya, yaqulu beliau menyabdakan la wa muqallibil qulubi, ucapan itu tuh, la wa muqallibil qulub, tidak demi zat yang membolak-balikan hati. Takutnya kita sumpah hati kita berubah. Semuanya serahkan pada Allah agar ditetapkan dalam sumpahnya itu, sumpah kebenaran. Wa qala ta'ala haqiyan an Ibrahim, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman haqiyan, kisah an Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim, khalilihi, kekasihnya. Luar biasa itu. Nabi Ibrahim itu kekasih Allah. Alaihi salamu, alaihi salam. Firman Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89, Allah berfirman. Doa Nabi Ibrahim nih Bang Udin. Wala tuhzini, dan janganlah engkau ya Allah tuhzini, hinakan aku, yauma yub'asuna, pada hari dibangkitkan, yauma la yanfa'u malun wala banuna, yauma la yanfa'u, pada hari itu, la yanfa'u, enggak ada manfaatnya. Apa itu? Malun, harta kita yang kita kumpulin, wala banuna, begitupun anak laki-laki kita, enggak ada berguna itu, enggak ada manfaatnya. Kata Allah, illa man atallahu biqalbin salimin, kecuali datang kepada Allah, menghadap kepada Allah, biqalbin salim, dengan hati yang selamat, yang bersih. Makanya kalau bisa kita punya harta ada lebih, banyakin sedekah dah. Itu yang dibawa mati, bukan harta yang kita sodakohkan, yang kita infakkan, yang manfaat untuk anak istri kita, itu yang manfaat yang dicatat oleh Allah sebagai sodakoh kita. Anak juga nggak ada pengaruh, balik kalau anak yang nggak soleh. Kata Allah, illa man atallah biqalbin salim. Kita usahakan kembali kepada Allah dengan hati salim. Fahris kullal hirsi, maka berambisilah, bersemangatlah dengan segala semangat ambisi. Rahimakumullah, semoga Allah menyayangimu, ala ang ta'tiyah, agar mendatangi, menghadap Rabbaka Tuhanmu, bil qalbil salim, dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Apa maksudnya bil qalbil salim ini? Kata pengarang kitab ini, minasyirki, hati yang bersih dari kemusyrikan. Usahakan hati kita tauhid,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai kita mati itu pegang. Jangan sampai ada perbuatan kita yang tidak kita sadari musyrik, syirik kepada Allah. Banyaklah la ilaha illallah. Khawatir ada ucapan kita yang enggak kita sadari nyerempet musyrik. Oh ya, manusia. Wan nifaqi, hati yang bersih dari sifat kemunafikan. Wal bid'ati, hati yang bersih dari amal-amal yang bid'ah. Wa munkaratil akhlaqi, dan hati dari hati yang berakhlak tercela. Jauh dari itu qalbi salim. Mislul kibri waria wal hasadi, seperti apa akhlak yang tercela itu? Al-kibri, sombong, ujub, merasa paling benar, sombong. Waria, ria, pamer, senangnya pamer, tunjukin sama orang. Kayak kalau nggak ria itu nggak asik. Ada begitu. Sodakoh kalau nggak dilihat orang itu nggak asik. Ada begitu. Mudah-mudahan kita terjaga dari ria. Wal hasadi, dengki. Wal ghasyi lil muslimin, berbuat curang pada sama muslim. Wa asbahi zalika, dan sifat-sifat semacamnya, seumpamanya. Mudah-mudahan kita qalbil salim, bersih itu hatinya dari kemusyrikan, kemunafikan, dari akhlak yang tercela, jauh dari sifat sombong, jauh dari sifat riya, jauh dari sifat dengki sama orang, jauh dari sifat curang, mencurangi sama muslim. Itu qalbin salim tuh. Allah alam bisawab. Wasta'in billahi wasbir, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ngarang ini nih, mohon pertolongan kepada Allah. Wasbir, bersabar. Wastahid, bersungguh-sungguh. Wasamir, bersiap sedialah. Wakul, kita diperintahkan oleh pengarang kitab ini biar kita dapat qalbus salim, berbanyak doa. Surat Ali Imran 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa qul kasiron, ucapkanlah sesering mungkin, sebanyak mungkin. Ya Modin, ini Quran mengajarkan kepada kita nih. Rabbana ya Allah, la tuzigh qulubana, janganlah engkau condongkan hati kami ya Allah kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, sesudah engkau memberi petunjuk kepada kami. Kita nggak ada jaminan. Sekarang kita muslim, Allah alam, menjelang akhir hayat kita iman kita hilang. Mohon kepada Allah, Allah ngajarkan ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana ya Allah
karuniakanlah kepada kami min ladunka dari sisi Engkau rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau ya Allah al-wahhab, maha pemberi karunia. Banyakin dah nih doa ini. Mudah-mudahan hidup kita terakhir ditutup dengan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Permohon kepada Allah. Jangan pede. Doa saya muslim nanti juga husnul khatimah. Jangan. Minta kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wa bidzalika wasafallahu ar-rasihina fil ilmi. Hal-hal itulah Allah telah menggambarkan ar-rasihina fil ilmi, orang-orang yang dalam ilmunya, min ibadihil mu'minin, dari hamba-hamba Allah yang beriman. Wa iyyaka, waspadalah kamu, pengarang ini pesan kepada kita, waspadalah kamu wal qaswata, terhadap kekerasan, wahiyya ghaldul qalbi, kerasnya hati, wajumuduhu, kebekuannya hati, hatta la yata'assara bil mau'izati, hingga hati itu tidak dapat terpengaruh dengan nasihat. Hati-hati. Sehingga gampang ketika kita dinasihati, maaf, kita marah-marah, itu ketahuan, itu hatinya itu qaswah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hati yang qaswah, hati yang keras. Wajumuduhu, kebekuan hati. Saya sering umpamakan hati itu kalau sudah keras, batu itu disiram bakalan merembes air. Orang kalau sudah hatinya keras, kita nasihati sampai kita bangorlah mulut kita, susah, bakal masuk. Wala yariqo, wala yariqo, wala yalina. Ketika hati keras, hati tidak bakal lembut. Wala yalina, dan hati tidak bisa melunak. Ingda zikril mauti, ketika mengingat kematian. Nah, ngepek gitu hati kalau sudah keras gitu. Wal wa'di wal wa'idi, janji dan ancaman dari Allah pun melalui ayat-ayatnya Allah Al-Quranul Karim ngepek, ngaruh. Wa ahwalil akhirati, dan berbagai macam kondisi akhirat yang diterangkan oleh ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quranul Karim. Ngepek itu bagi orang yang hatinya sudah keras. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ab'adul asya'i minallahi ta'ala al-qalbul qasi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang paling jauh dari Allah itu ketika hati keras. Hati keras itu bisa menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salamu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minasyiqaqi arbaun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 hal, arbaun, 4 hal termasuk celaka itu. Apa 4 itu? Qaswatul qalbi, kerasnya hati. Wajumudul aini, kebekuan mata. Punya mata bisa melihat, tidak pernah buat baca Al-Quran.
tidak pernah untuk merenungi ayat-ayatnya Allah di alam ini. Wal hirsu, ketamakan, kerakusan. Wa tulul amali, panjang angan-angan. Hati-hati dengan empat ini. Qaswatul qalbi wa jumudul aini wal hirsu wa tulul amali. Allah alam biswab. Fahtaris min hadhil arba'i, hindarilah empat perkara ini bisa membuat kita celaka. Allah alam biswab. Wa fil hadisil akhar, di dalam hadis yang lain, wa'lamu, ketahuilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annallaha, sesungguhnya Allah kata Rasulullah, la yaqbalu du'a min qalbil ghafil. Ketahuilah oleh kalian bahwa Allah tidak akan menerima doa min qalbin ghafil, dari hati orang yang lalai, hati yang lalai. Wal ghaflatu dunal qaswati, kelalaian itu bukan kekerasan hati. Wahya mazmumatun, kelalaian itu tercela. Wa fiha ghayatud darari, dan terdapat di dalamnya bahaya, bisa merusak amal-amal kita. Wal qalbul ghafilu, kata pengarang ini, hati yang ghafil itu apa? Hati yang lalai itu kayak apa? Alladzi la yastaiqizu, hati yang tidak membangun, terjaga, hati yang lalai, terlena dengan kemaksiatan, dengan dosa. Wala yatanabbahu, hati yang tidak mau sadar, menyadari kalau telah berbuat dosa. Gak ada itu, hati lalai itu gak ada. Idza waradat alaihil mawa'izu, ketika datang kepada mereka nasihat, wazawajiru, dan berbagai peringatan, ngaruh, kamu mendengarkan, kamu menyadari. Wala yaltafitu ilaiha, ia tidak mau menoleh kepada nasihat dan peringatan itu. Min ghaflatihi, karena kelalaian dirinya. Wasahwihi, kealpaannya. Wastighalihi, kesibukannya. Wala'bihi, bermain-mainnya. Wazagharifi dunyahu, sendaguraunya. Walahwihi, sendaguronya. Wazagharifi dunyahu, kesenangan dunianya. Wattiba'i hawahu, mengikuti hawa nafsunya, yang membuat hatinya lalai. Qala Allah Ta'ala li rasulihi alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wazkur rabbaka fi nafsika. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebutlah nama Tuhanmu fi nafsika, dalam hatimu, tadarruan, merendahkan diri, wa khifatan, dan rasa takut. Takut dosa kita melimpah, dosa kita enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering istighfar kepada Allah, ternyata apa? Allah enggak akan mengampuni. Itu harus ada rasa takut. Takut Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Wadunal jahri minal qauli, dengan tidak mengeraskan suara, kayak orang teriak, tidak usah. Kayak torek apa Baji? Yang teriak-teriak.
Ya Allah, jangan. Wadunal jahri, yang lembut. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. Itu jangan teriak-teriak. Wadunal jahri, jangan tidak mengeraskan suara. Bil huduwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin, Allah pesan, janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai, al-ghafilin. Allah pesan tuh. Hati kalau sudah lalai akan membuat hati kita menjadi qaswah, mengeraslah. Lalai dari zikir, lalai dari ibadah. Allah alam bisawab. Fanahahu an ayyakuna min ahlil ghaflati, maka Allah Ta'ala melarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min ahlil ghaflati, menjadi bagian para pelaku kelalaian. Kama nahahu an ta'atil ghafilina, sebagaimana Allah melarang beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mentaati orang-orang yang lalai, wasima'i minhum, dan mendengar sesuatu dari mereka. Mereka siapa? Orang yang lalai. Maka di dalam surat Al-Kahfi ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman fi qaulihi ta'ala, wala tuti' man aghfalna qalbahu. Oh, hati, muaranya ada di hati, pusatnya kita itu ada di hati. Jaga benar tuh hati-hati, hati itu. Jangan sampai ada hasud. Jelas kalau orang hasud itu dengki, menggerogoti amal ibadah kita, Bang Udin, tanpa kita sadari. Kita merasalah ibadah banyak, tapi di hati kita ada hasud, dengki sama orang. Hati-hati itu, habis gerogoti amal kesolehan kita. Allah berpesan, wala tuti' man aghfalna qalbahu, janganlah kamu mentaati, mengikuti kepada siapa? Orang yang hatinya lalai, orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu, kita diperintah oleh Allah jangan taati, jangan ikuti orang yang menuruti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuto, kata Allah Subhanahu wa taala, keadaan seperti itu, hatinya lalai mengikuti hawa nafsunya tanpa ada rem, tanpa ada rambu-rambu, larangan Allah diterjang. Amruhu furuto, keadaan itu melewati batas. Wallahu alam bisawab. Aminal ghaflati, kata pengarang ini, termasuk kelalaian adalah ayaqra al abdul Qur'an al karim au yasma'ahu, seorang hamba membaca Al-Quran yang mulia, au yasma'ahu, atau ia mendengarkannya, fala yatadabbarahu, namun ia tidak mau merenunginya, mentadaburinya. Awas hati-hati mengutin nih. Ini kata buku ini, pengarang ini termasuk kelalaian. Kita baca Quran, tapi fala yatadabbarahu wala yatafahhama ma'aniyahu, tidak mau berusaha memahami makna-maknanya. Ini kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, itu termasuk kelalaian. Wala yaqifa inda awamirihi, hati yang lalai adalah ia tidak mau bergantung pada berbagai perintah Allah.
wa zawajirihi, berbagai larangannya Allah, wa mawa'izihi, berbagai nasihat, wa qawarihi, ayat-ayatnya Allah, pelindungannya. Itu udah amat. Kalau hati lalu gitu, hati-hati. Wa kadzalika ahaditsur rasuli alaihi salam, demikian pun dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bodo amat. Wa kalamus salafis shalih, begitupun perkataan ulama yang salaf yang soleh ridwanullahi alaihim, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Wa minal ghaflati, dan kata beliau juga kelalaian itu apa? Alla yuksira zikral maut, tidak banyak mengingat kematian. Wa ma ba'dahu min umuril akhirah, begitupun segala sesuatu setelah kematiannya, berbagai urusan-urusan akhirat. Ya bodo amat, menikmati hidup di dunia, lalai dengan kehidupan akhirat. Yang lalai itu. Wa ahli sa'adati, dan keadaan kondisi yang Allah ceritakan, keadaan ahli sa'adah, orang-orang yang berbahagia nanti di akhirat, bodo amat itu. Wa ahli syaqawati fiha, dan orang-orang yang sengsara di akhirat Allah jelaskan semua di dalam ayat-ayat Allah Al-Qur'anul Karim. Jangan berdoa amat, kamu ngambil hikmah. Itu hati yang lalai. Wala yudminu 'alal fikri fi zalika, dan ia tidak melanggengkan diri untuk merenungi, berfikir tentang kehidupan akhirat. Wa minal ghaflati, dan kata pengarang ini termasuk kelalaian adalah alla yuksira mujalasatal ulama billahi wa bidinihi, tidak pernah itu nimbrung dengan majlis-majlis ulama, majlis zikir, orang alim billahi wa bidinihi, yang mengerti tentang Allah dan agamanya Allah. Itu gak pernah itu nimbrung kayak ngaji lah. Allah alam bisawab. Al-muzakkirina bi ayyamihi, para orang alim itu yang selalu mengingatkan tentang hari-hari Allah, hari kiamat lah, hari pembalasan, ya. Wa alaihi wa wa'dihi wa wa'idihi, dan berbagai kenikmatan. Wa wa'dihi, janjinya Allah, wa wa'idihi, ancamannya Allah. Orang alim tuh jelasin itu. Tapi orang yang hatinya lalai, bodoh amat. Muharridina ala ta'atihi, mendorong untuk selalu mentaati Allah, walastibabi maksiatihi, begitupun menjauhi durhaka kepada Allah, bi aqwalihim wa af'alihim, dengan lisannya mereka para alim, para ulama, wa af'alihim, berbagai perbuatan mereka orang alim. Bodo amat, kamu mendengarkan orang hati lalu gitu tuh. Wa man lam yajidhum, dan siapa saja yang tidak dapat menemukan orang-orang alim, fakutubuhumul lati sonnafuha tajri am mujalasatihim ingda faqdihim. Ketika alim ulama sudah meninggal, ada kitab-kitab yang mereka tulis, kajilah, pelajari itu. Fakutubuhumul lati, yang mereka tulis itu para alim yang sudah meninggal, pelajari. Tajzi am mujalasatihim ingda faqdihim, bersama mereka ketika mereka sudah meninggal. Ada kitab-kitabnya yang dia tinggalkan, kita pelajari, kita kaji. Tapi orang yang lalai, hatinya lalai, bodoh amat. Ala annal ardo
la tahlu insyaallahu minhum. Kata pengarang ini, hanya saja bumi ini tidak akan kosong dari mereka orang yang alim, insyaallah. Wa in amma fasaduz zamani, meskipun telah merata kerusakan zaman, wa tafakhusu zuhuru al-batili wa ahlihi, walaupun telah mencolok menampakkan kebatilan dan para pelakunya, Allah akan sediakan tuh orang-orang alim yang mengingatkan mereka. Wa adbaral khasu wal am, yang telah mundur orang istimewa wal am dan orang awam, wa a'radu anillah, dan mereka telah berpaling dari Allah, wa an iqamatil haqqi, dan dari menegakkan kebenaran. Orang kalau sudah lalai begitu tuh, berpaling dari Allah, nggak mau menegakkan kebenaran. Illa mangsya Allah, kecuali orang-orang yang Allah telah kehendaki. Wa qalilum mahum, dan sedikit sekali jumlah mereka itu yang Allah kehendaki. Alhamdulillah, kita termasuk, mudah-mudahan yang termasuk dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hati tidak lalai terakhir. Wa zalika liqaulin Nabi alaihi salam, al ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haqqi, tidak henti-hentinya sekelompok dari umat saya, kata Rasulullah, sebagai orang yang selalu membela kebenaran, selalu menampakkan kebenaran. Akan ada orang yang seperti itu, ada itu. La yadurruhum man nawa'ahum, tidaklah membahayakan mereka orang-orang yang memusuhi mereka, hatta ya'tiya amrullah, hingga Allah mendatangkan urusan pertolongan kepada mereka. Tidak usah khawatir, ketika kebenaran itu kita bela, itu Allah akan jamin akan menolong kita, hatta ya'tiya amrullah. Yang penting kita sabar, kedepankan sabarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.